Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Warga YouTube, konten saya kali ini mengangkat soal suksesnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu mengadakan kegiatan Sarasehan GP3M atau Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri di tahun 2020. Nah, warga YouTube, di tengah pandemi COVID-19, segala sesuatu tentu dibatasi, terutama kegiatan yang dapat menimbulkan adanya kerumunan orang. Hal ini juga tentu diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Belu dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Perlu Anda tahu, tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu termasuk 30 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota se-Indonesia yang mendapatkan bantuan dana dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan program Sarasehan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri GP3M, Desa Vokasi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan tahun anggaran 2020. Warga YouTube, usai acara pembukaan kegiatan Sarasehan GP3M, ini Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu mewakili PJS Bupati Belu juga langsung menyajikan materi tentang strategi peningkatan kualitas hidup perempuan. Kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Joni Ermali, ini juga ikut memaparkan secara virtual materi soal pendidikan perempuan mandiri sebagai dasar keberhasilan keluarga yang sukses, bahagia, dan sejahtera. Warga YouTube, kelompok perempuan yang sudah ada ini tentu perlu diperkuat dalam mengembangkan usaha mikro. Untuk itu penting kelompok perempuan yang terbentuk ini mengetahui bagaimana langkah selanjutnya untuk mengembangkan usaha mikro. Dan di kesempatan ini saya langsung ajak Anda, kita simak materi yang dibawakan oleh perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu. Terkait dengan peran perempuan dikaitkan dengan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini, dari kacamata kami perindustrian, peran perempuan ini memiliki peran yang cukup beragam dan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Tadi Pak Kadis sudah bilang bahwa perempuan itu memiliki peran ganda, tidak saja sebagai ibu, tetapi sekarang juga adalah mencari nafkah. Mungkin dulu terasa janggal, tapi kalau sekarang itu biasa-biasa saja. Apalagi kita lihat bahwa ternyata ada beberapa kelompok di sini, dan semua dididik untuk menjadi perempuan mandiri. Sudah mandiri, tapi mungkin lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadilah program ini berjalan yang sudah berlangsung selama 6 bulan ini. Kemudian peran perempuan itu kenapa menjadi luar biasa? Karena sekarang perempuan juga sadar bahwa kalau kita hanya mengandalkan penghasilan suami, ternyata yang kemudian pas-pasan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, berujung pada kita ribut melulu, yang kemudian berakhir di P2TP2A di Dinas Pemberdayaan sana, tempat saya dulu. Penghasilan rendah biasa ada kaitannya, itu seperti yang saya gambarkan tadi, dianggap lemah, dianggap kalau terjadi ibu rumah tangga itu tidak mendapatkan penghasilan, hanya mengeluarkan penghasilan. Ada pelatihan seperti ini, saya rasa luar biasa sekali. Selain yang disampaikan pemateri terdahulu, Ketua Pokja 4 TPPK Kabupaten Belu ini juga ikut memaparkan materi soal kesadaran perempuan akan kesamaan gender dan peningkatan potensi diri dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kita simak selengkapnya yang akan disampaikan oleh Ibu Regina Wunda. Para kaum perempuan yang mengikuti BKHP, maka ini lahan yang paling baik untuk memperoleh penghasilan guna meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang pada saat peminat menjadi banyak, maka uang yang masuk juga banyak, dengan sendirinya ekonomi menjadi baik. Berikut peluang yang ada juga kebutuhan masyarakat yang tinggi, termasuk peningkatan daya beli dan keinginan serta instan. Pada beberapa kelompok ada pengolahan kacang telur, keripik, pakai WA. Hari ini ada nasi babi 20.000. Hari ini tersedia nasi bakar.
Warga YouTube, dalam kegiatan tersebut perlu Anda ketahui, kegiatan Sarasehan GP3M Kabupaten Belu tahun 2020 ini juga diadakan lomba pameran hasil produk keterampilan secara virtual yang diikuti oleh 3 desa vokasi dan 10 PKH perempuan, di mana mereka menampilkan hasil-hasil keterampilan dari masing-masing kelompok. Jenis produk yang dihasilkan ini beberapa diantaranya dapat saya sebut seperti dompet, tas dari tali kur, tenun bahan alami, budidaya tanaman hortikultura, kerajinan tenunan ikat bahan alami, pengolahan keripik ubi dan kacang telur, pembuatan gaun modifikasi, serta tas dan masker, pengolahan hasil pertanian jahe dan anggur, pembuatan kue dari bahan lokal seperti labu dan ubi, pembuatan bunga dari bahan kertas, hingga pembuatan garam dari air tawar, bahkan pembuatan jamu dari bahan rempah ditampilkan para kelompok dalam lomba tersebut. Warga YouTube, dalam lomba tersebut ada penilaian yang dilakukan. Untuk itu, dari penilaian 5 dewan juri terhadap hasil keterampilan yang ditampilkan dengan memberikan apresiasi kepada desa vokasi dan PKH perempuan terbaik, dengan apresiasi pertama diberikan kepada PKBM Tanjung Harapan dengan nilai 8.560. Apresiasi kedua ini diberikan kepada LKP Belun Diak dengan nilai 8.480. Apresiasi ketiga ini diberikan kepada LKP BT Fashion dengan nilai 8.250. Apresiasi keempat ini diberikan kepada Desa Vokasi dengan nilai 8.220. Sedangkan apresiasi kelima ini diberikan kepada PKBM Rosari dengan nilai 8.140, dan apresiasi keenam diberikan kepada PKBM De Flobamora dengan nilai 8.040. Warga YouTube, penyerahan hadiah ini bagian dari akhir rangkaian kegiatan Sarasehan GP3M 2020. Semoga kegiatan yang sama ini bisa kembali diadakan di tahun-tahun mendatang ya, agar kelompok perempuan di Belu terus bangkit dan maju seperti perempuan-perempuan lainnya di Indonesia. Oke warga YouTube, sampai jumpa di konten selanjutnya. Ini hasil karya apa? Hasil karya ibu-ibu, wanita-wanita harapan bangsa.